Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja cukup provokatif. Pertanyaannya adalah, apa benar sejumlah kecil Bitcoin, ya katakanlah 0,01 BTC, bisa jadi pengganti program pensiun 401k yang udah kita kenal selama ini? Yuk, kita coba bedah argumennya. Oke, jadi pertanyaannya kan gitu ya. Tapi sebelum kita jawab, kita harus lihat dulu nih, apa sih yang mau didobrak sama ide ini? Kita mulai dari nasihat keuangan yang udah biasa banget kita dengar. Pasti udah sering banget dengar kan, nasihat paling dasar, pondasi dari semua rencana pensiun yang ada, pokoknya kamu harus nabung. Nggak cuma itu, kita juga dibilangin, setor rutin ya tiap bulan, main aman aja, jangan aneh-aneh. Ini kan mantra yang diulang-ulang terus yang sebenarnya jadi panggung buat argumen tandingan yang bakal kita lihat sebentar lagi. Dan yang paling penting dari semua itu, puncaknya adalah kita diminta untuk, ya udah, percaya aja sama sistem yang ada. Serahin aja semuanya. Nah, dari situlah kritiknya mulai muncul. Sekarang yuk kita lihat gimana argumen ini membongkar jalur pensiun yang katanya tradisional itu. Dan ini dia klaim utamanya. Bener-bener to the point dan dalam banget. Katanya, pensiun itu sebenarnya penipuan yang berjalan lambat. Wah, keras banget ya kedengarannya. Oke, jadi gimana maksudnya penipuan berjalan lambat? Nah, argumennya dipecah kayak gini. Dana pensiun 401k kita itu katanya didasarkan pada mata uang fiat. Akibatnya, daya belinya terus meleleh dari tahun ke tahun. Terus, aksesnya juga butuh izin. Gak bisa seenaknya kita ambil. Hasil akhirnya, aset kita bukannya nambah malah menyusut, jadi rapuh, dan kebebasan finansial kita itu rasanya kayak dicicil. Gak pernah benar-benar jadi milik kita. Oke, setelah masalahnya diurai habis-habisan, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah argumen ini nawarin sebuah jalan alternatif. Aset yang sifatnya beda banget. Ada 3 sifat utama yang jadi andalannya, yang bikin dia beda dari sistem tradisional. Pertama, aset ini nggak bisa dicetak sembarangan. Kedua, nilainya nggak bisa digerus inflasi. Dan ketiga, yang paling penting, nggak bisa dibatalin atau disita. Nah, perbandingannya jadi kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi, ada dana pensiun konvensional yang butuh performa puluhan tahun, butuh bull market berkali-kali biar bisa untung. Di sisi lain, ada Bitcoin yang katanya cuma butuh satu hal, waktu. Cukup waktu untuk dipegang, dan waktu untuk nilainya bertumbuh secara majemuk. Biar kebayang, coba pikirin deh. Ini diibaratkan kayak taruhan asimetris yang dulu dilewatin banyak orang. Mirip kayak beli saham Amazon pas awal-awal dulu, atau beli emas di tahun 2000-an. Peluang besar yang nggak semua orang lihat. Oke, dan ini nih yang jadi kunci dari semuanya. Ini bukan cuma soal ganti aset, tapi soal mengubah cara kita berpikir. Mengubah mindset kita tentang buat apa sih kita nabung? Jadi begini, kebanyakan orang fokusnya apa? Return on investment, alias ngejar keuntungan. Tapi, argumen ini ngajak kita buat fokus ke hal lain, return on freedom. Tujuannya bukan lagi ngejar duit, tapi membeli waktu, membeli kebebasan kita kembali. Dan seluruh filosofi ini dirangkum dalam satu kalimat yang nusuk banget. Simpanan kecil hari ini bisa melakukan lebih banyak untuk kedaulatan Anda daripada kepatuhan seumur hidup. Intinya, ini soal kedaulatan pribadi, bukan lagi soal nurut sama sistem. Jadi, pada akhirnya, semua ini dibingkai bukan sebagai saran investasi biasa, tapi sebagai sebuah pilihan fundamental. Pilihan untuk kedaulatan diri kita di masa depan. Biar nggak ngawang-ngawang, argumen ini ngasih angka konkret, $1.000. Angka ini seolah mau bilang kalau jalan alternatif ini tuh sebenarnya lebih bisa dijangkau daripada yang kita bayangin. Pada akhirnya, kita dihadapkan pada satu pertanyaan yang, jujur aja, sangat personal. Kamu mau yang mana? Saldo yang bisa kena pajak, bisa dibekuin, dan nilainya terus turun karena inflasi? Atau simpanan yang nggak akan pernah bisa mereka sentuh selamanya? Dan sebagai penutup, kita ditinggalin sama satu kalimat pamungkas ini. Ringkasan dari semua gagasannya. Ini adalah kedaulatan tanpa penundaan. Sebuah ide yang, ya pastinya bikin kita mikirkan.